Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sama-sama mengawali taklim kita pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi kiram. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adikku, remaja masjid, jamaah Masjid Al-Falah yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Semoga langkah-langkah kaki kita ke masjid ini menjadi saksi nanti di yaumil qiyamah bahwa kita adalah orang-orang yang istiqomah di dalam kebaikan dan ketakwaan. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam semoga selalu diurahkan kepada suri tauladan kita semuanya, Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan para keluarganya, juga kepada para sahabatnya semua, dan kepada seluruh pengikutnya sampai hari kiamat. Bapak, ibu-ibu, adik-adik remaja masjid, di suasana di bulan Syawal hari ini tanggal 11 atau malam ke-11 kalau tidak salah ya. Dan oleh karena itulah maka saya secara pribadi maupun secara organisasi dari Dewan Dakwah Islamiyah Kota Bogor mengaturkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim, ja'alanallahu minal a'idin wal faizin. Mohon dimaafkan atas segala khilaf ya, baik lahir maupun batin. Kita pada malam hari ini mengkaji tentang introspeksi diri, yakni dengan judul mewaspadai diri dari perusak-perusak amal. Kalau di bulan Ramadan yang lalu kita sudah beribadah full, konsentrasi dengan kuantitas dan kualitas yang kita sendiri yang merasakannya, dan juga diakhiri dengan puasa Syawal, barangkali sudah selesai yang melaksanakan puasa Syawal 6 hari. Maka insya Allah apabila itu semua dilakukan dengan tulus ikhlas, hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, diberikan pahala yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian tentu kita harus waspada, karena talbis iblis atau tipu daya syaitan atau iblis atau hasutan-hasutan iblis itu sangat-sangat lembut. Hasutan iblis itu sangat-sangat tidak terasa. Ada 3 perkara yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wasiatkan kepada kita agar kita tidak binasa karenanya, baik secara amaliyah atau pahala amal kita, ibadah kita, maupun binasa dalam arti kita mendapatkan kerugian atau murka dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda atau pernah bersabda dari Anas bin Malik, salasun muhlikat. Ada 3 hal yang akan membinasakan. Hawa muttaba, yang pertama itu adalah hawa nafsu yang diperturutkan. Wasukhum muta, kemudian kebakhilan yang ditaati. Kemudian wa'ijabul mar'i binafsihi, takjub terhadap dirinya sendiri atau ujub ya, atau bangga terhadap diri kita sendiri. Nah, pada malam hari ini saya ingin sampaikan poin yang ketiga. Wa'ijabul mar'i binafsi, ya, takjub terhadap dirinya sendiri atau takjub terhadap diri kita sendiri atau kagum terhadap diri kita sendiri. Di dalam Al-Quran Allah juga ingatkan di dalam surat Al-Hadid ya. Kita bisa buka di surat Al-Hadid ayatnya yang ke-22, surat nomor 57. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fil anfusikum wala fi anfusikum
illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri semuanya telah tertulis dalam kitab, yakni di Lauhil Mahfuz, sebelum kami mewujudkannya, atau sebelum itu terjadi, kata Allah, sebelum kami mewujudkannya artinya sebelum terjadi. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah. Lalu dilanjutkan di ayat yang berikutnya, ini yang penting, ayat 23. Likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput atau yang lepas darimu, dan tidak pula gembira terhadap apa yang diberikannya, maksudnya diberikan Allah kepadamu, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi suka membanggakan diri. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adikku, remaja masjid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ujub itu datangnya diam-diam atau tidak kita rasakan, tanpa kita sadari. Takjub itu beda dengan ria, ya. Kalau ria pada umumnya kita berusaha terus-menerus, insya Allah bisa menghindari, ya. Dan insya Allah ujub pun kita bisa menghindari. Amin. Ya, misalnya kita rajin sholat nih, rajin sholat malam, ya. Kan tidak ada yang tahu kita sholat malam, ya. Di tengah-tengah malam ada yang 11 rakaat, ada yang mungkin sholat witir saja dan lain sebagainya. Orang tidak akan pernah tahu, ya. Tidak kita ceritakan pula kepada orang lain, karena kita tidak ingin ria di hadapan manusia. Ya, mungkin kita bisa menghindari sifat atau karakter ria tersebut karena kita beribadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Tetapi setan itu kadang-kadang luar biasa licik dan lembutnya di dalam menghasut. Tiba-tiba kita di dalam hati itu terbersit rasa bangga bahwa kita rajin melaksanakan sholat malam, ya, dengan rutin 11 rakaat menghatamkan, ya, setiap malam misalnya menghatamkan 1 juz misalnya begitu. Kemudian timbul kebanggaan di dalam hati kita, terbersit rasa bangga bahwa kita mampu melaksanakan itu. Maka ini harus pula kita sadari, hati-hati betul, karena bisa jadi ini adalah bagian dari yang membinasakan pahala tadi, yakni i'jabul mar'i binafsi, bangga, takjub terhadap diri kita sendiri yang mampu melaksanakan itu semuanya. Oleh karena itu, apabila terbersit di dalam hati kita perasaan-perasaan seperti itu, ya, tanpa kita sadari misalnya begitu kita ingat, maka hendaklah segera beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala seraya berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, janganlah Engkau sesatkan kami setelah Engkau memberikan hidayah petunjuk-Mu kepada kami. Karuniakanlah kepada kami kebaikan, sesungguhnya Engkau sebaik-baik pemberi karunia. Nah, inilah makanya kita waspada terhadap wujud. Apa ujub tadi? Atau i'jabul mar'i binafsi. Ujub adalah perasaan merasa kita bangga, apalagi kalau misalnya diikuti dengan sifat takabur, merendahkan orang lain. Kita merasa lebih hebat daripada yang lain, merasa berilmu daripada yang lain, merasa lebih gagah daripada yang lain, dan lain sebagainya. Maka hal itu kita harus hindari, karena itu akan menimbulkan kesombongan. Ujub tadi pelan-pelan dan kita tidak pernah sadari, tetapi kalau diikuti dengan kebanggaan yang berlebih-lebihan sehingga merasa diri lebih baik daripada orang lain, maka itu akan bisa menimbulkan ketakaburan, dan lagi-lagi ketakaburan itu akan merusak amal-amal kita, ibadah-ibadah kita yang mungkin awalnya diniatkan dengan tulus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Banyak, ya, yang menyebabkan orang-orang itu tertalbis iblis. Orang kaya misalnya yang dermawan, maka dia terbujuk atau tertalbis, tertipu oleh iblis dengan rasa bangganya, dengan kedermawanannya, walaupun disembunyikan, tapi dia merasa takjub terhadap diri kita sendiri karena kedermawannya atau rasa dermawan kita. Kemudian kalau orang-orang yang berilmu, karena ternyata mampu menyelesaikan berbagai masalah dengan ilmunya, tiba-tiba ada rasa takjub tadi,
ya, takjub terhadap diri sendiri. Maka itu pun harus disadari dan hendaklah segera beristighfar mohon ampun kepada Allah, karena bisa jadi ini adalah bagian dari talbis iblis. Orang-orang yang taat beribadah, yang soleh, ya para alim ulama misalnya begitu, soleh banget, ya seperti tadi misalnya sering sholat malam, introspeksi diri dan sebagainya. Kemudian tanpa disadari kadang-kadang iblis itu juga mentalbis atau menipu, melakukan tipu dayanya dengan kebanggaan terhadap diri sendiri. Nah ini juga harus waspada betul. Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan ujub adalah perasaan kagum pada diri sendiri, sehingga merasa kamu lebih mulia, sehingga merasa lebih tinggi derajatnya daripada orang lain, atau mengagumi terhadap amaliyah diri sendiri. Padahal semua itu adalah kelebihan-kelebihan, karunia-karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala atau didapatkan karena kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah maka kita harus selalu berusaha untuk meninggalkan ya hal yang membinasakan ini tadi, ijabul mar'i binafsi, takjub terhadap diri sendiri. Kemudian Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, ketahuilah bahwa keikhlasan niat terkadang dihalangi atau dapat rusak pelan-pelan oleh penyakit ujub atau ijabul mar'i binafsi. Barang siapa yang ujub dengan amalnya sendiri, maka amal itu akan terhapus amaliyahnya atau pahalanya atau kaifiahnya. Ini syarah hadis arba'in. Kemudian bagaimana kita bisa menanggulangi atau berlatih ya, berlatih untuk meminimalisir atau bahkan menanggulangi sifat ujub ini karena merambat di dalam hati ya. Yang pertama tentu saja pada saat kita ada kebanggaan, maka segeralah menyungkur kepada Allah Subhanahu wa taala, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak beristighfar. Sebab orang yang akan terjaga itu manakala dia beristighfar, maka kemudian Allah tampakkan segala kesalahan-kesalahannya, tipu daya setan itu, kemudian dia merasa sedih terhadap hal-hal yang bisa merusak amalnya. Tidak hanya merasa sedih kalau berbuat mungkar, ini orang-orang yang alim, ini orang-orang yang sudah zuhud, orang-orang yang sudah dekat kepada Allah, merasa khawatir kalau misalnya yang dilakukannya ternyata ada ujubnya atau ada rasa kebanggaan terhadap diri kita sendiri. Kemudian yang kedua, bahwasanya setiap kebaikan apapun juga yang kita terima atau yang kita peroleh atau yang kita raih tadi, itu semuanya adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita tidak bisa melakukan segala sesuatu, menuntut segala sesuatu kecuali semuanya itu atas takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi di dalam hadis itu apabila hawa nafsu itu diperturutkan, hawa mutabak tadi, itu orang-orang yang punya keinginan, apapun keinginannya dikejar dengan sungguh-sungguh, dengan luar biasa sehingga mendapatkan sesuatu. Tapi ketika mendapatkan sesuatu, di samping bersyukur, maka ketika itu juga kadang-kadang timbul penyakit yang ketiga tadi, ijabul mar'i binafsi, bangga bahwa dirinya mampu melaksanakan segala sesuatu sesulit apapun. Nah, apalagi kalau misalnya mencapainya tadi ya, hawa nafsu mutabak tadi dilakukan dengan cara melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala atau melanggar etika moral yang ditetapkan di dalam ajaran agama maupun moral yang ditetapkan oleh masyarakat. Misalnya dengan berbuat zalim, berbuat culas, berbuat curang dan lain sebagainya. Maka itu termasuk tadi orang-orang yang suka memperturutkan hawa nafsunya sehingga dia tergelincir karena keinginan-keinginan yang terus-menerus, sehingga dipenuhilah keinginan itu walaupun dengan cara yang tidak baik. Makanya kita juga sering dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa, wa min nafsin la tasba, wa min da'watiha la yustajabulah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hawa nafsu yang yang terus-menerus, yang tidak pernah cukup. Dari hawa nafsu yang tidak pernah cukup, kita harus menjadi orang-orang yang qanaah, menjadi orang-orang yang sederhana,
Qanaah artinya menerima pembagian dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian tidak memperturutkan hawa nafsu, kemudian dia banyak bersyukur. Kemudian berlindung kepada Allah tadi anjuran Nabi. Yang ketiga doanya dari doa-doa yang tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu adalah bagian dari cara kita, ya, bagaimana supaya kita meredam atau hati-hati mewaspadai diri kita dari sifat i'jabul mar'i binafsi atau ujub terhadap diri kita sendiri atau membanggakan diri kita sendiri. Nah, kemudian yang ketiga, berdoa. Sering-seringlah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta agar hati kita diberikan keikhlasan. Karena di dalam surat Al-An'am yang memang sudah biasa kita baca di iftitah, ya, di antara doa iftitah yang kita baca itu ada di dalam surat Al-An'am ayat 162, Qul inna sholati ya, Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabb semesta alam. Nah, ini tentu kita harus sering banyak berdoa dan mengingat ayat ini atau mengingat doa iftitah kita, ya, bahwasanya segala sesuatu yang kita lakukan hanyalah untuk Allah dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ada kotoran-kotorannya, ya, ijabul mar'i bin nafsi tadi, maka kita harus banyak segera beristighfar. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa terus membimbing kita dengan bimbingan Allah itu, dengan doa kepada Allah, dengan berlindung kepada Allah dan meminta kepada Allah, maka insya Allah kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang terjaga dari talbis iblis. Karena luar biasa, ya, tipu daya setan itu luar biasa. Tidak akan ada yang mampu mengalahkan setan, kata Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, kecuali dengan zikrullah. Artinya zikrullah itu kembali ingat kepada Allah. Bagaimana ingat kepada Allah? Tentu saja ingat sumpah kita dengan doa iftitah tadi. Bagaimana ingat kepada Allah? Tentu saja ketika kita mengalami hal-hal yang buruk dalam hati kita sekalipun yang kita sendiri merasakannya, istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Atau Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kalau Abu Bakar tambahin warhamni innaka antal ghafurur rahim. Rahmatilah kami, sayangilah aku ya Allah, sesungguhnya Engkau yang maha pengasih lagi maha penyayang, maha pengampun lagi maha penyayang. Nah, ini adalah bagian dari doa-doa bagaimana kita mengingatkan diri kita dan berlindung kepada Allah dari segala tipu daya syaitan. Sebab sekali lagi kita ingatkan, tidak akan ada orang yang mampu mengalahkan setan kecuali dengan zikrullah. Para nabi yang terdahulu pun banyak tergelincir, ya, walaupun nabi dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan, segera diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan. Termasuk diantara adalah Nabi Yunus yang dimakan ikan, ya Pak, ya, masih ingat kisah Nabi Yunus, ya, ketika berputus asa dari dakwahnya karena kaumnya sudah didakwahi dengan kasih sayang, dengan penuh kesungguhan dan lain sebagainya, tapi masih juga tidak mau mengikuti dakwahnya. Saking putus asanya kemudian ditinggalkan. Nah, meninggalkan dakwah inilah termasuk bagian dari yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia meninggalkan dakwah, meninggalkan tugas risalah, kemudian ingin mengasingkan diri, kemudian naik ke kapal, menjadi penumpang kapal, ternyata ketika menjadi penumpang kapal, di kapal itulah di tengah lautan terjadi badai yang sangat dahsyat. Nakhoda kapal bingung, ini pasti ada orang yang berbuat salah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka nakhoda yang taat ini sebenarnya taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mencari bagaimana cara mencarinya, kemudian diundi. Ya, siapa sebenarnya yang yang mesti keluar dari kapal supaya tidak terombang-ambing, kan begitu ya. Siapa yang keluar? Ternyata di antara undian itu lagi-lagi sampai 3 kali diundi adalah Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Maka dengan merasa dirinya yang termasuk orang yang berbuat salah atau yang dicurigai berbuat salah, lalu Nabi Yunus menceburkan diri ke dalam laut. Nah, di dalam laut itulah kemudian dimakan ikan, ya. Kemudian sampai kedalaman yang sangat luar biasa, digelap gulita perutnya ikan,
tetapi ketika itu Nabi Yunus alaihissalam senantiasa berdoa, ya, senantiasa berdoa minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya lupa Pak, doanya apa Pak? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Nah, itulah doa Nabi Yunus yang terus diucapkan, ya, tidak ada ilah yang berhak disembah selain Engkau. Inni kuntu minadz dzalimin, sesungguhnya aku telah banyak berbuat zalim atau telah melakukan kezaliman terhadap diri sendiri. Lalu dengan zikir itulah maka malaikat, ya, mendengar sayup-sayup suara zikrullah, lalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ada seorang hamba yang digelap kedalaman lautan, kemudian diselamatkan atau diminta untuk diselamatkan, sehingga diperintahkan kepada ikan untuk memuntahkannya. Nah, dimuntahkanlah di sebuah daratan. Kemudian ketika itu, ya, dalam keadaan tentu saja pusing luar biasa barangkali, ya, karena di dalam perut ikan yang gelap, kekurangan oksigen dan sebagainya, apalagi itu di dasar lautan dan sebagainya, laut dalam, kemudian mengalami sakit. Lalu di daratan itu tumbuh labu, ya, tumbuhan labu yang merambat itu, ya, sehingga Allah perintahkan untuk makan labu itu. Dengan makan labu itu kemudian mendinginkan demamnya, kemudian Nabi Yunus alaihissalatu wassalam sembuh. Dan ketika sembuh maka diwahyukan untuk kembali kepada kaumnya, yang mana kaumnya menyesal karena ditinggalkan nabinya. Akhirnya kaumnya semuanya menjadi hamba Allah yang soleh. Alhamdulillah. Jadi kita tidak boleh kemudian putus asa, tapi juga tidak boleh ujub, ria, dan takabur. Ini penting bagi kita agar jangan sampai kita menjadi orang-orang yang binasa atau amalnya dibinasakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Luqman ayat 18, ya, juga diingatkan. Allah berfirman surat Luqman ayat 18 itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tusair khaddaka linnasi wal ardi wala tamsi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Ya, itu di surat Luqman. Saya coba akan lihat, khawatir salah baca, ya. Khawatir saya salah baca. Ya, betul, ya, wala tusair khaddaka linnasi wala tamsi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri sendiri. Nah, ini adalah bagian dari firman-firman Allah yang mesti menjadikan kita kewaspadaan, ya, karena ini nasihat Luqman kepada anaknya. Tetapi di ayat-ayat yang lain tadi kita sudah jelaskan juga, surat Al-Hadid tadi, ya, supaya kita dijauhkan dari sifat sombong, ya, supaya kita jangan menjadi orang-orang yang dibinasakan Allah Subhanahu wa taala dengan rasa takjub. Dan takjub ini juga bagian dari penyakit yang kadang-kadang menjadikan ain, ya, kita takjub kepada wajah kita sendiri saja karena cantik, karena cakep misalnya begitu, ya, karena tinggi gagah misalnya begitu, kemudian kita takjub terhadap diri sendiri, itu bisa menimbulkan penyakit yang membinasakan. Nah, hati-hati. Makanya kita juga dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk berlindung dari ain. Bisa jadi ain terhadap diri kita sendiri karena kita takjub. Makanya ketika kita bercermin melihat diri kita dengan segala keindahan ciptaan Allah, kesempurnaan ciptaan Allah, maka jangan lupa kembali kita kepada Allah, memuji, bersyukur, ya, alhamdulillahilladzi kama hasanta khalqi fahassin khuluqi atau fahsin khuluqi. Ya, segala puji bagi Allah yang telah menciptakan atau membaguskan penciptaanku, maka baguskanlah akhlakku. Itu adalah bagian dari cara kita berzikir untuk menghindarkan diri dari segala hal yang lembut tetapi mencelakakan kita, yakni bisikan-bisikan hawa nafsu, bisikan-bisikan setan talbis iblis, agar kita tergelincir dengan tidak terasa. Bapak dan Ibu, saudaraku, ya, adik-adikku remaja masjid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang perlu kita sampaikan di bulan Syawal ini. Karena mungkin saja kemarin kita bangga bisa menyelesaikan ibadah Ramadan berbeda dari biasanya atau lebih bagus dari Ramadan sebelumnya. Tapi jangan sampai terbersit kemudian rasa
i'jabul mar'i bi nafsi tadi, merasa takjub terhadap diri kita sendiri. Kita harus terus jaga amaliyah kita, konsistensi kita, kemudian kesadaran kita, introspeksi diri kita, ihtisab kita, supaya kita betul-betul menjadi orang-orang yang fitrah atau yang fitri, yang diselamatkan, yang diberikan kemenangan, yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala keburukan-keburukan dan dari segala tipu daya setan, terutama yang mereka tidak akan pernah berhenti untuk mencari celah dari belakang kita, dari depan kita, dari sisi kanan kita, dari sisi kiri kita, mungkin juga dari anak-anak kita, dari istri-istri kita dan lain sebagainya, yang bisa jadi itu adalah bagian dari tipu daya agar kita menjadi orang-orang yang tergelincir. Ya, ini wasiat yang ingin kita sampaikan, wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian tentang hawa mutabak tadi, ya, ini juga perlu kita urai sedikit atau kita ingatkan. Sebab di bulan Ramadan hawa nafsu ini betul-betul kita bisa kekang semuanya. Ya, hawa nafsu betul-betul kita bisa kekang semuanya, sehingga kemuliaan ruh dan amaliyah kita di bulan Ramadan di dalam mengekang hawa nafsu atau mengatur hawa nafsu itu sudah kita lalui, perjuangan sudah kita rasakan. Maka di bulan-bulan pasca Ramadan, sejak Syawal sampai nanti insya Allah ketemu Ramadan berikutnya, kita harus waspada, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang suka memperturutkan hawa nafsunya. Ya, baik hawa nafsu yang sifatnya mengumpulkan harta kekayaan atau mengumpulkan kekuasaan, yang semuanya itu nanti bisa menimbulkan penyakit ujub, i'jabul mar'i bin nafsi atau takjub dan juga kesombongan. Maka kita juga harus waspada tentang hawa mutabak ini. Jangan sampai di masa-masa tua, apalagi sudah 40 tahun ke atas, ya, apalagi sudah 60 tahun ke atas gitu ya, jangan sampai kemudian hawa nafsu ini masih diperturutkan juga. Ya, kita harus banyak mengingat kematian, walaupun kita tidak akan mati dan inginnya hidup dengan umur yang panjang dengan banyak berbuat kebaikan, tetapi tetap kita harus ingat bahwa diri kita akan mati. Maka di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW pernah mengingatkan orang yang cerdas itu, ya, orang yang cerdas adalah orang-orang yang selalu berusaha beramal kebaikan untuk persiapan setelah kematiannya dan senantiasa mampu mengatur atau mengendalikan hawa nafsunya. Itulah orang yang cerdas. Jadi orang-orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya dan senantiasa beramal soleh untuk bekal kehidupannya setelah kematiannya. Maka bagi kita umurnya yang sudah sampai 40 tahun ke atas, ya, karena kita tidak pernah tahu meninggal itu di usia berapa. Banyak ya saat ini anak-anak muda yang masih muda ternyata lebih dahulu meninggal dunia atau dipanggil Allah Subhanahu wa taala daripada yang sudah tua. Nah, sementara kalau kita sudah diberikan bonus yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, mesti introspeksi, jangan-jangan kita diberi istidrot oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, istidrot itu kan kita juga yang merasakannya. Orang lain tidak pernah tahu, ya. Karena banyak di antara pelajaran dan hikmah, ternyata orang-orang yang umurnya panjang itu banyak dosanya gitu ya. Orang yang banyak berbuat zolim itu gak mati-mati gitu ya. Sementara ulama-ulama, orang-orang yang soleh, ya, orang-orang yang masya Allah zuhud dan sederhananya, ternyata meninggalnya masih muda gitu ya. Kita banyak melihat dan banyak mengamati orang yang kelakuannya buruk gitu ya, sampai sudah istilahnya sudah sudah dekat bau tanah misalnya gitu ya, tapi masih masya Allah, subhanallah, naudzubillah, ya, perbuatannya, hawa nafsunya dan sebagainya itu masih saja diperturutkan. Nah, ini oleh karena itulah maka kita harus waspada betul, ya. Kita harus menjadi orang-orang yang siap pada saat dipanggil Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun, mudah-mudahan dalam keadaan husnul khotimah. Makanya gunakan setiap saat kita untuk melakukan introspeksi diri dan banyak beristighfar, karena Rasulullah juga mengingatkan, ya, aku tidak akan pernah umatku tidak akan disiksa selama aku masih ada bersama dengan mereka dan selama orang-orang masih banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu
apabila aku sudah tiada, maka aku tinggalkan kepada kalian istighfar. Ya, supaya apa? Supaya tidak dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hadis yang lain ya dijelaskan yang artinya barang siapa yang banyak beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan ketenangan dalam hatinya, akan dilepaskan kesulitan-kesulitan yang dialaminya atau yang menimpanya, dan Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak pernah disangka-sangka. Jadi kesulitan apapun, kalau kita sering banyak istighfar, insya Allah Allah akan berikan jalan keluar dari permasalahan yang kita hadapi. Dan lebih dari itu, mudah-mudahan hati kita menjadi tenang, sebab kita sama-sama sudah tahu Allah sudah menyatakan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ya, ketahuilah hanya dengan berzikir banyak, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyebut Allah Subhanahu wa taala, berdoa, berlindung, mohon ampun kepada Allah, maka hati akan menjadi tenang. Hidup ini akan menjadi tenang apabila dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, akan optimis, akan merasa nyaman. Ya, kalau kita senantiasa dekat menyebut nama Allah, dalam arti tadi banyak memohon ampun, banyak minta perlindungan dari segala keburukan apapun juga ya yang kita tidak pernah mampu tanggulangi, dari kebaikan-kebaikan yang kita cita-citakan, baik kebaikan untuk diri kita sendiri, untuk anak-anak cucu kita, untuk istri keluarga kita, baik untuk urusan dunia kita, baik kebaikan untuk urusan akhirat kita, untuk agama kita, ya, untuk semuanya, untuk kaum muslimin dan sebagainya. Itu adalah bagian dari doa-doa kita. Dan lebih dari itu, banyak bertasbih, memuji, mensucikan, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara demikian itulah mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala keburukan dan dari segala talbis iblis laknatullah alaih, sehingga kita terjaga dari keburukan-keburukan dan insya Allah diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Itu saja yang dapat kita sampaikan pada hari ini. Intinya adalah mari kita jaga amaliyah kita, konsistensi kita, ruhiyah kita, kemampuan kita untuk beribadah selama bulan Ramadan dengan segala suka dukanya, dengan segala kelemahannya, dengan segala kondisinya, dengan segala kebahagiaannya, supaya itu menjadi amaliyah yang benar-benar menjadikan kita hamba Allah yang dibebaskan dari siksaan api neraka dan dibersihkan dari segala dosa dan kesalahan. Sekali lagi kepada Bapak dan Ibu sekalian, pada jamaah sekalian, saya secara pribadi mohon dimaafkan apabila di dalam berinteraksi bersama dengan Bapak dan Ibu selama ini, selama tahun yang lalu sampai bulan Ramadan kemarin dan sampai bulan Syawal ini, ada kata-kata, ada sikap, kalimat yang kurang berkenan. Mohon dimaafkan lahir dan batin. Sekali lagi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah lindungi kita semuanya dari segala keburukan, termasuk penyakit-penyakit, virus-virus yang sampai saat ini masih melanda kita. Khusus bagi saudara-saudara kita kaum muslimin, para mujahidin di Palestina yang saat ini terus siap siaga, walaupun ada kabar sudah gencatan senjata dan euforia seolah-olah mengalami kemenangan, tetapi bangsa yang dihadapi adalah bangsa yang selalu berkhianat, ya, sedangkan Allah saja dikhianati kan. Terhadap perintah Allah dilarang mencari ikan di hari Sabtu, itu kan kisahnya ya. Mereka ternyata membuat jebakan-jebakan yang mencari ikannya di hari Minggu tapi dipasangnya di hari Sabtu. Nah itu Allah saja diakal-akalin gitu ya. Allah saja ditipu, apalagi manusia. Dan kita masih ingat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkali-kali dikhianati oleh kaum Yahudi ini. Termasuk diantaranya akan ditimpakan batu ke ke tubuh Rasulullah, ya, dan lain sebagainya. Semuanya itu adalah pengkhianatan-pengkhianatan yang tidak pernah lepas dari ingatan kita karena kita membaca kitab Allah. Dan mereka Zionis Yahudi ini betul-betul bangsa yang terus-menerus melakukan tipu daya. Kita sudah ingat dari tahun ke tahun setiap terjadi perang mereka mengajak gencatan senjata. Setelah melakukan dang ding dung ding semuanya dihabisi, kemudian tiba-tiba menawarkan gencatan senjata. Artinya amunisi dia sudah habis, gencatan senjata dulu. Tapi gencatan senjata secara dipublish internasional tersebut, di kalangan masyarakat tentaranya tetap melakukan kekejaman yang tidak diketahui yang lain. Nah inilah yang dilakukan. Di sisi kepemimpinan disampaikan, tetapi gerakan tentaranya masih melakukan kejahatan-kejahatan. Itu terus-menerus dan berlangsung. Makanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan saudara-saudara kita di Palestina dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian diberikan kekuatan kesabaran, juga diberikan rahmat pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan
Allah berikan kemenangan sehingga bangsa yang paling kejam, yang paling berkhianat, yang paling rasialis itu kemudian terusir dari bumi Palestina selama-lamanya, sehingga kelak kita mendapatkan keberkahan dari langit dan dari bumi sampai muncul Imam Mahdi yang telah dijanjikan kepada kita semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi pengarah bimbingan bagi kita semuanya, terutama bagi saya pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.